Pernah merasa lelah, padahal tidak melakukan apa-apa, tubuh diam, tapi pikiran terus bekerja tanpa henti. Itu terlalu banyak berpikir. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena pikiranmu tidak pernah diajari untuk berhenti. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana filsafat Stoik mengajarkan cara menghadapi overthinking tanpa memerangi pikiran, tanpa menekan emosi, hanya dengan mengubah cara melihatnya. Ada 3 langkah Stoik sederhana yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Stoikisme adalah filsafat hidup yang fokus pada ketenangan batin di dunia tengah yang tidak pasti. Salah satu prinsip utamanya berbunyi, bukan peristiwa yang mengganggu kita, kecuali penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Artinya, overthinking tidak muncul dari masalah itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknainya. Mari kita mulai. Langkah pertama. Langkah 1. Membedakan hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Bagi Stoik, ketenangan dimulai dari kejelasan. Hidup terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran, sikap, pilihan, tindakan hari ini. Kedua, hal yang tidak bisa kita kendalikan. Masa lalu, penilaian orang lain, hasil kejadian tak terduga. Overthinking muncul ketika kita memusatkan energi pada hal yang berada di luar kendali kita. Kontanya, takut dinilai orang. Stoik akan bertanya, apakah pendapat orang lain ada dalam kendaliku? Jika tidak, maka ditolaknya. Tidak akan mengubah apapun. Latihan sederhana. Setiap kali overthinking muncul, tanyakan, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika penjelasannya tidak, kecewa dengan sadar. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena memilih fokus yang lebih berguna. Langkah 2, tidak semua pikiran harus dipercayai. Stoik memahami satu hal penting. Pikiran bukan fakta. Overthinking sering berbentuk asumsi. Aku pasti gagal. Mereka tidak menyukaiku. Jika aku salah, semuanya berakhir. Marcus Aurelius menulis, kamu tidak perlu menanggapi setiap kesan yang muncul di pikiranmu. Stoik tidak melawan pikiran. Mereka menciptakan jarak darinya. Alih-alih berkata, aku bodoh, Yuba menyadi. Ada pikiran yang mengatakan aku bodoh. Dengan memberi jarak, pikiran kehilangan kekuatan untuk mengendalikan emosi. Latihan Stoik saat pikiran negatif muncul. Ucapkan dalam hati, ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Diam sejenak, tarik napas, biarkan dia lewat. Langkah 3. Kembali ke tindakan kecil saat ini. Lalu banyak berpikir selalu hidup di masa depan. Stoik hidup di saat ini. Epictetus berkata, jangan berharap peristiwa berjalan sesuai keinginanmu, tetapi terimalah peristiwa sebagaimana adanya. Ketika pikiran mulai melompat terlalu jauh, kembalikan fokus ke satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Bukan, bagaimana kalau gagal? Tetapi, apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini? Tindakan kecil mengembalikan kendali dan keinginan untuk berpikir berlebihan. Stoikisme tidak mengajarkan hidup tanpa masalah. Ia mengajarkan hidup tanpa dikuasai pikiran. Ingat, 3 langkah ini, bedakan dikendalikan. Jangan percaya semua pikiran. Fokus pada tindakan hari ini. Jika video ini bermanfaat, silakan berlangganan dan ikuti saluran ini untuk pembahasan Stoik dan ketenangan mental lainnya. Karena hidup tidak selalu bisa kita atur, tetapi pikiran selalu bisa kita latih.